Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghafur, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi dari SDT Alizah Pekayon. Baik, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuyun Agustina. Iya. Guru kelas 4 di SDT Alizah Pekayon ya, Bu Yun ya. Benar, Pak. Baik, Bu Yun gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bu Yun. Kenapa saya mengadakan percakapan praobservasi pada hari ini ya? Jadi sebelum nanti saya amati proses pembelajaran Bu Yuyun atau sebelum saya melakukan supervisi Bu Yuyun mengajar di kelas ya, tentunya tujuan supervisi kan untuk melihat ya, mengevaluasi bagaimana aktivitas pembelajaran yang dilakukan Bu Yuyun ya, agar nanti dapat berjalan dengan baik. Maka kenapa saya mengadakan percakapan praobservasi ini sebagai langkah awal, persiapan awal supaya nanti Bu Yun bisa melaksanakan pembelajaran supaya lebih baik lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Juga Bu Yun nanti bisa lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu Yun ya? Ya, baik Pak. Nah, baik Bu Yun, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bu Yun nih. Apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Yun laksanakan di kelas? Ya, insya Allah setelah saya rancang nanti tujuan pembelajaran nanti yang akan saya terapkan itu yaitu anak-anak atau peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan faktor, Pak. Oke, jadi berkaitan dengan bilangan faktor, betul. Jadi nanti matematika. Baik. Yang berkaitan dengan bilangan faktor yang bersumber dalam masalah kehidupan sehari-hari. Baik, itu untuk tujuan belajarnya Bu Yun ya? Iya, betul. Lalu apa nih kira-kira area pengembangan yang akan Bu Yuyun lakukan di dalam pembelajaran itu? Kalau untuk area pengembangan nanti saya akan terapkan yaitu budaya positif, Pak. Jadi budaya positif dan kompetensi emosional. Jadi nantinya tuh anak-anak itu di dalam pembelajaran di kelas bersama teman-temannya itu nanti akan merasa aman, gitu. Kemudian yang kedua, area pengembangan nanti yang saya akan terapkan yaitu pada proses pembelajarannya itu saya akan menerapkan profil pelajar Pancasila yang berdimensi dengan gotong royong. Jadi dimensi Pancasila yaitu gotong royong. Nanti anak-anak berdiskusi secara kelompok. Jadi dimensi yang akan saya ambil itu ya anak-anak bisa bergotong royong, Pak. Gitu. Area pengembangan yang insya Allah nanti saya akan terapkan. Oke, baik Bu Yun. Ya. Berikutnya Bu Yun, untuk model pembelajarannya ini seperti apa yang akan Bu Yun laksanakan? Baik Pak, kalau model pembelajaran kan banyak ya Pak. Cuman yang pas sesuai dengan TP atau tujuan pembelajaran yang nanti saya akan ajarkan itu pembelajaran berbasis based learning Pak, problem based learning. Jadi PBL disingkatnya. Ya? Jadi berdasarkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sumbernya itu dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Jadi model pembelajarannya PBL ya? Iya tadi betul. Ya? Jadi based learning. Problem based learning. Iya, jadi dari masalah kehidupan sehari-hari. Betul. Pas banget Pak dengan TP-nya gitu. Nanti anak-anak juga aktif sih Pak, diskusi. Jadi berkelompok dalam menyelesaikan sebuah masalahnya. Baik. Lalu berikutnya masuk ke pertanyaan berikutnya Bu Yun. Baik Pak. Strategi pembelajarannya seperti apa yang akan Bu Yun laksanakan? Strateginya? Saya sudah menyiapkan strategi nih Pak, udah saya rancang. Insya Allah ya Pak. Strateginya itu saya tentunya akan menyiapkan kondisi kelas dulu Pak, kesiapan anak-anak belajar. Kemudian saya juga harus menyiapkan modul juga, alat-alat media pembelajarannya. Saya akan siapkan. Kemudian tentunya dalam proses pembelajaran saya juga akan menerapkan kolaborasi pada anak-anak. Dan terakhir saya juga akan, insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi berdasarkan minat anak, insya Allah. Jadi anak-anak tuh belajar dengan senang, berdasarkan apa yang mereka minati gitu. Jadi mudah-mudahan targetnya anak-anak tuh dapat memahami pelajaran dengan baik, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Yun ya untuk strategi pembelajarannya ya. Insya Allah Pak. Lalu berikutnya Bu Yun, rencana untuk penilaian atau evaluasi yang nanti akan dilaksanakan seperti apa Bu?
Untuk rencana evaluasi atau penilaiannya, saya akan melakukan asesmen formatif, Pak. Asesmen formatif. Iya, dan tentunya saya akan menyiapkan LKPD-nya juga dalam penilaiannya tersebut, rubrik. Gunanya saya melakukan asesmen itu nanti akan mengevaluasi diri saya juga, Pak, dalam saya tuh mengajarnya bagaimana, seberapa paham sih anak-anak ketika saya sudah selesai mengajar. Jadi tentunya saya akan melakukan asesmen atau penilaian tersebut gitu. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Yun. Ya, boleh Pak. Sasaran atau kelas dan waktu pelaksanaan yang nanti akan dilaksanakan materi atau pembelajaran tadi ya matematika, Ya. tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, kapan nih Bu Yun? Dan sasarannya kapan? Sasarannya insya Allah di kelas putri, karena di Oke. SD kita kan ada putra putri ya Pak. Insya Allah di kelas putri di kelas 4B tepatnya. Kemudian waktunya insya Allah di hari Senin. Hari Senin ya, hari Iya. Senin. Baik. Jam ke berapa itu Bu? Jam pertama Pak. Jam pertama. Iya. Baik. Nanti ya silakan disiapkan segala sesuatunya Bu Yun ya. Iya baik Pak. Baik Bu Yun, tadi Bu Yun sudah menyampaikan terkait dengan sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya ya. Iya, Jadi Pak. insya Allah Senin depan Bu Yun mengajar di kelas 4B. 4B betul. Nanti saya akan datang melakukan observasi di kelas Bu Yun dan mencatat aktivitas pembelajaran yang Bu Yun laksanakan. Baik. Ya. Nah baik Bu Yun, kemudian nanti setelah Bu Yun melaksanakan kegiatan pembelajaran, nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu Yun Baik, ya, Pak. yang insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktek juga. Nah sebelum saya akhiri nih Bu Yun, Iya Pak. kira-kira apa yang Bu Yun dapatkan nih dari hasil percakapan pra observasi ini? Oh, alhamdulillah saya jadi lebih siap lagi Pak nanti dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah saya jadi bisa menyiapkan apa yang harus disiapkan seperti modul, media dan lain-lainnya. Jadi saya lebih matang insya Allah dalam penerapannya nanti. Baik, Terima ya, kasih. mudah-mudahan berhasil ya Bu Yun ya, apa Insya yang Allah. sudah Amin. direncanakan dari semua pendekatan-pendekatan atau dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, asesmen dan lain-lainnya ya. Baik Pak. Baik sekali, terima kasih Bu Yun. Sama-sama Pak. Baik, demikian percakapan pra-observasi yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan observasinya atau supervisi pembelajarannya dan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas segala atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidah dan siap. Ketuanya boleh disiapkan? Istilah dan siap. Doakan Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, tepuk semangat. Bener, semangat. Mana semangatnya? Ini. Luar biasa semangatnya kelas 4B. Selain semangat belajar, kalian juga harus semangat dalam ibadah ya. Harus semangat juga dalam berbuat kebaikan. Contohnya, sholat 5 waktu. Berbuat baik kepada orang tua, teman, dan yang lainnya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Weh, Masya Allah. Berarti masuk semua ya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar bilangan faktor. Nah, kita akan belajar bilangan faktor. Tapi ada tujuan tujuan belajar Bu Yuyun ini mau ngajarin kalian ini tujuannya apa sih? Nantinya kalian itu dapat menyelesaikan ya masalah sehari-hari
yang berkaitan dengan bilangan faktor. Yang berkaitan dengan bilangan faktor. Nah, sebelum kita belajar, sebelum Bu Yuyun menyampaikan materi, kita ice breaking dulu ya, biar lebih konsentrasi. Nah, kita belajar menjauh mendekat. Coba pasangan dua-dua. Bu Yuyun mau kalian berpasangan dua-dua. Ya? Oke, sudah siap? Yang belum ada pasangan boleh ke belakang. Ya, ikutin instruksi Bu Yuyun ya. Oke, yang satu begini, yang satu nanti menangkap. Nah, nanti gantian ya. Ikutin instruksi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Tangkap. Bagaimana? Sudah siap mau belajar? Iya, oke. Kita mau belajar tentang bilangan faktor. Jadi nanti kalian bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan faktor dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bilangan faktor? Siapa yang tahu? Nah, kemarin kan Bu Yuyun sudah bagikan rangkuman. Coba dikeluarkan dulu rangkuman yang udah dibagikan. Sudah dipelajari di rumah? Sudah. Coba bilangan faktor adalah? Siapa yang tahu? Semua. Iya, bilangan faktor adalah semua bilangan yang dapat apa? Membagi habis. Bilangan apa? Iya, pinter, tersebut. Berarti membagi ya. Kita ingat-ingat dulu pelajaran kelas 3. Siapa yang udah bisa pembagian? Coba Bu Yuyun tes dulu ya. Berapa 8 dibagi 2? Azalfa? 4, betul. Berapa 10 bagi 2? Hasna? 5, betul. Lawan kata pembagian apa? Perkalian. Jadi kalau kita ingin mencari jawaban pembagian, kita harus hafal dulu perkalian. Bu Yuyun punya soal, nanti dijawab ya. 3 dikali berapa jawabannya 9? Coba Kansa. Kali 3, betul. Artinya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Baik, nah kita masuk ke bilangan faktor ya. Oke nak, nah nanti kita akan belajar ini, tapi sebelumnya Bu Yuyun mau kasih tahu dulu bahwa nanti kita Bu Yuyun nanti akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti dalam menyelesaikan soal ada 2 cara nak. Jadi pertama nanti kalian bisa diskusi kelompok dan Bu Yuyun bedakan jadi 2. Nah, sesuai dengan apa minat kalian. Nah, nanti Bu, aku maunya praktek aja Bu, gampang karena aku seneng praktek. Karena nggak terlalu banyak mikir, aku jadi nggak terlalu capek. Atau nanti ada juga yang mau menyelesaikan soalnya dengan cara mengisi tabel. Nah, nanti Ibu akan beri kalian kesempatan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, lanjut ya. Nah, di sini faktor dari 10 adalah berapa nak? Faktor dari 10 sama dengan 1, 5, terus baik. Nah, ternyata bilangan faktor ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita akan melakukan lomba, kalian disuruh nari. Nah, nanti formasinya itu kayak gimana? Barisan yang kalian akan bentuk itu seperti apa? Coba Bu Yuyun mau minta 10 yang mau bersedia maju ke depan. Ya, silakan. Yang mau 10 ya. Coba. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2. Boleh masuk 2. Nah, coba bikin formasi yang pertama yang bisa kalian bentuk dalam barisan. Sudah? Nah, berarti ini formasinya berapa? 1.
kali 10. Nah, sekarang formasi yang kedua berubah ya. Berubah. Formasi kedua. Berapa perkaliannya? 2 kali 5. Coba bener nggak dihitung 5? Yang belakang 5. Oh ya bener. Boleh ya? Berarti sudah ada lagi nggak formasinya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti 1 kali 10. Boleh duduk kembali. 1 kali 10 dan 2 kali. Bilangan faktornya berapa? Bilangan faktornya 1, 2. Nah, sama nggak? Sama. Udah paham belum apa yang dijelasin sama Bu Yuyun? Yang belum paham angkat tangan, nanti Ibu ulang lagi. Yang belum paham materinya angkat tangan. Nggak ada? Nah, baiklah. Nah, untuk lebih memahami lagi, Bu Yuyun Bu Yuyun akan melakukan asesmen formatif namanya. Bu Yuyun pengen tahu kalian tuh udah paham atau belum sih. Nah, tapi kalian harus diskusi kelompok ya. Harus diskusi, harus bekerja harus bergotong royong. Bagaimana nanti cara menyelesaikan Iya, nanti Bu Yuyun tempel ini di papan tulis dan dibaca dan dikerjakan secara kelompok. Di sini Bu Yuyun melakukan asesmen formatif, tapi Ibu akan berikan cara yang berbeda sesuai dengan minat yang kalian inginkan. Jadi boleh kalian nanti menghitung atau boleh kalian dengan cara praktek seperti barisan yang tadi Ibu udah ajarkan. Bu Yuyun di sini butuh 12 siswa. Siapa yang lebih senang mengerjakan soalnya dengan cara praktek? Boleh maju ke depan. Nah, sisanya boleh mengerjakan dengan cara tabel. Boleh maju ke depan semua? Yang ini yang praktek ya? Yang tabel. Oke. Boleh ke belakang dulu? Oke, belum. Bentar Ibu jelaskan dulu ya. Nanti yang sebelah sini Ibu kasih emoticon senyum ya. Kalau sudah selesai praktek, nanti emoticon senyumnya dipasang di sini ya. Disusun sesuai barisan yang udah kalian bentuk. Nah, yang tabel nanti salah satu jadi ketua untuk nulis ya. Dan mengerjakannya harus apa? Harus berdiskusi. Jadi nanti diskusi jawabannya kira-kira berapa. Jadi semua harus mencari jawaban. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Ketuanya siapa? Kanza. Boleh. Kanza boleh. Yang sebelah sini ketuanya siapa? Ya, boleh kita baca bareng. Sudah? Oke, boleh sekarang diskusi cara membuat informasinya. Boleh berdiri lagi. Boleh berdiri lagi bikin formasinya langsung, boleh. Berapa itu soalnya? 12. Saya bikin formasi. Yang sebelah sini udah diskusi belum? Sudah selesai? Oh, belum. Ayo diskusi dulu. Sudah? Udah bikin formasi dulu. Formasi yang bisa dibikin itu berapa ya? Kalau 12 itu. Nanti senyumnya nanti. Bu Yuyun mau lihat prakteknya dulu coba. Wah, baris. Oke, hebat. Latifah keren. Ayo, ajakin teman-temannya baris. Sudah selesai? Sudah. Ininya udah ditulis kesimpulannya belum? Tulis dulu kesimpulannya, Nak. Nah, ini formasi berapa? Formasi 1, berarti berapa? Kali. Ya, tempel senyumnya di kertas karton. Bergantian. Ya, di situ ya. Formasi 1. Cepat ya. Nggak boleh berantem. Lagi. Ditempel ya. Nah, berarti di sini tadi baris. Boleh baris yuk. Nempelnya bergantian. Ibu ini 3. 6. Tadi formasinya gimana yang udah di ngantri ya, baris ya. Dari sini dulu. Habis.
ke belakang. Nanti kira-kira yang pelajaran yang belum dipahamin yang bagian yang mana ditulis ya. Boleh diisi ya. Tolong isi dengan jujur ya, apakah kalian tadi sudah paham betul atau belum? Terus hari ini kalian sedih atau tidak pas bekerja bareng-bareng sama teman? Kemudian, atau kalian hari ini senang atau tidak? Belajar kali ini senang atau tidak? Terus kalau yang belum paham, boleh ditulis yang belum paham tuh yang bagian mana atau perkaliannya. Coba hari ini tadi kita sudah belajar apa? Bilangan? Bilangan faktor. Ya, gimana sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Ini senang tidak? Alhamdulillah. Nanti ketemu lagi besok ya dengan pelajaran matematika tentunya. Baik, kalau sudah paham, kemudian kita hari ini udah selesai menyelesaikan asesmen juga. Baik, sekarang kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghafur. Pada kesempatan siang ini alhamdulillah ditemani oleh Bu Yuyun. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Gimana Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik. Luar biasa. Dan selain ditemani Bu Yuyun juga alhamdulillah hari ini ditemani oleh pengajar praktik Bu Yopi Sopianti SPD. Ibu sehat? Sehat Pak Gopur. Alhamdulillah. Jadi Bu Yuyun, sebelum nanti saya menanyakan lebih jauh terkait kemarin apa yang sudah saya temukan pada observasi pembelajaran Bu Yuyun di kelas. Jadi kenapa perlu saya lakukan percakapan pasca observasi Bu Yuyun? Ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan Bu Yuyun dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, untuk mengevaluasi. Nah, kira-kira apakah nanti masih ada kekurangan yang perlu kita perbaiki seperti Bu Yuyun ya? Siap Pak. Bu Yuyun, gimana perasaannya setelah kemarin selesai melaksanakan pembelajaran di kelas setelah saya observasi? Ya, alhamdulillah lega ya Pak. Awal-awalnya sih ya agak sempet tegang dikit, cuman alhamdulillah sering berjalannya waktu, ya alhamdulillah lancar, anak-anak juga aktif gitu. Jadi saya lebih bersemangat dalam itunya, observasinya yang Bapak lakukan. Nah, baik Bu Yuyun. Kemudian area pengembangan yang kemarin sudah Bu Yuyun lakukan di dalam proses pembelajaran, kira-kira seperti apa kemarin area pembelajarannya apa saja? Iya, kemarin itu saya menerapkan area pengembangan di pengetahuan, keterampilan sama budaya positif. Alhamdulillah udah saya terapkan ya Pak kemarin itu. Yang di pengetahuan itu anak-anak itu bisa memahami atau bisa mengartikan apa itu bilangan faktor gitu. Jadi di situ saya terapkan area pengembangannya. Dan kalau di bidang keterampilan itu anak-anak bekerja sama, berkelompok, dan praktek secara langsung pada materi bilangan faktor itu yang kemarin saya tunjukkan itu Pak, yang anak-anak berbaris sesuai dengan formasi atau barisan dalam tarian seperti itu. Itu berkaitan dengan bilangan faktor. Baik, jadi tadi area pengembangannya dan juga langkah-langkah dalam proses pembelajaran itu sudah dilakukan berarti Bu Yuyun ya? Iya, betul. Nah, sejauh mana area pengembangan yang tadi dilakukan atau langkah-langkah pembelajaran ini sudah dikatakan berhasil Bu Yuyun? Ya, anak-anak berperan aktif sih Pak. Alhamdulillah kemarin saya umpan balik, gimana saya tanya balik arti bilangan faktor apa. Alhamdulillah anak-anak menjawab. Seperti itu sih Pak. Kalau tadi Bu Yuyun bilang anak-anak sudah cukup aktif, ini misalnya dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah di angka berapa nih Bu Yuyun? Di angka ya 8 sih Pak. Ada kendala juga kemarin Pak sebenarnya saya amati anak-anak tuh. Oke, tadi Bu Yuyun sudah menyampaikan ya, berarti ada kendala yang ditemukan. Ada juga, iya betul. Menurut Bu Yuyun nih, kekurangan atau tadi kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran kemarin apa saja? Kalau kemarin pas saya mengajar itu, saya amati anak-anak dalam menyelesaikan soal, kan ada yang praktik, ada yang
mengerjakan langsung pakai tabel ya Pak soalnya. Nah yang praktek itu saya melihat anak tuh ada yang karena ngerasa temennya itu nggak bisa, jadi kayak ih gimana sih harusnya gini gitu, jadi kayak menyalahkan gitu. Emang masih ada anak yang merasa nggak nyaman di situ. Ketika saya baca refleksi, kan kemarin saya memberikan refleksi ke anak-anak ya Pak setelah melakukan pembelajaran itu, saya baca alhamdulillah ada yang senang, tapi ada yang sedih juga karena mungkin ngerasa disalahin temen kali ya Pak ya di situ sih Pak. Baik, jadi itu ada beberapa kendala ketika dalam pengelompokan anak itu ada anak yang merasa masih kurang nyaman di kelompok itu ya. Ya mungkin tertekan kali karena mungkin yang namanya anak kan nggak semua rata bisa. Nah mungkin itu kayak ngerasa oh saya nggak bisa terus disalahin teman yang satu. Tapi kalau namanya anak kan pengennya ayo dong gini gitu. Cuman caranya aja mungkin yang masih belum tepat. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi itu? Tadi masih ada yang merasa kurang nyaman di satu kelompoknya. Ya mungkin ya sifat anak-anak mungkin yang masih ego ya Pak ya, karena pengennya sempurna, terus pengennya nih anak harus ngikutin kehendaknya gitu. Mungkin itu sih Pak kendalanya. Jadi mungkin saya akan menerapkan lagi di pembelajaran berikutnya tuh lebih menerapkan budaya positif yang benar-benar tuh anak-anak jadi bersatu, bekerja sama dan saling membantu gitu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya gotong royongnya dilebihkan lah sesuai dimensi Pancasilanya gitu Pak. Nah mungkin itu sih Pak. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung ya terkait dengan temuan atau kendala yang tadi ada di proses pembelajaran. Nah kemudian kenapa bisa terjadi. Nah kira-kira rencana nih dari Bu Yuyun untuk tadi kan skalanya mungkin masih 8. Iya betul. Pasti kan harus ditingkatkan nih ke 9 atau 10. Nah rencana apa yang kira-kira akan Bu Yuyun lakukan untuk memperbaiki? Mungkin nanti kedepannya itu saya akan melakukan strategi lagi biar anak-anak tuh pembagian itu lebih lancar dan sesuai metode yang menyenangkan buat mereka. Jadi nggak yang dituntut untuk menghafal, tapi nanti insya Allah saya akan cari metode biar anak-anak tuh secara ya mengalir aja bisa hafal pembagian sendiri gitu tanpa harus dituntut, ya sesuai dengan minat mereka. Jadi insya Allah saya akan terapkan lagi diferensiasi pembelajaran berdiferensiasinya biar anak-anak ya nyaman belajarnya, senang sesuai minatnya. Kalau misalkan anaknya itu suka praktek, ya udah nanti saya akan beri soal pembagiannya ya dengan cara mereka pakai media atau apa gitu. Berarti tadi rencananya Bu Yuyun akan lebih mengembangkan lagi budaya positifnya juga terus diferensi proses berarti ya pada proses atau konten gitu ya. Betul. Nah kira-kira kapan itu akan Bu Yuyun lakukan? Insya Allah di TP selanjutnya sih Pak. Di tujuan belajar selanjutnya ya. Yang berkaitan dengan pelajaran yang saya ampuh. Nah kalau misalnya nanti ada kendala nih atau merasa kesulitan, kira-kira Bu Yuyun mau mengajak siapa untuk bisa diajak kerjasama atau siapa yang nanti akan Bu Yuyun minta bantuan kalau misalnya ada kendala berikutnya? Kalau saya mengalami kendala lagi, mungkin saya bisa sharing-sharing ke guru lain. Mungkin saya juga sharing ke wali kelasnya ya, biar bekerja sama dengan orang tua, menanyakan nih anak kenapa nggak bisa pelajaran ini. Bukannya nggak bisa, belum bisa. Apakah di rumah itu memang kondisi psikologisnya dari rumah itu apa memang udah kurang enak atau gimana? Mungkin saya akan lebih ke ini sih Pak, ya saya observasi juga ke orang tua atau wali kelasnya atau guru lain, saya bisa sharing, nanya-nanya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Yuyun tadi rencana-rencana dan juga siapa yang nanti akan diajak untuk bekerja sama untuk diminta pendapat atau bantuannya ya. Dan juga tadi waktu yang akan dikerjakan ya direncanakan tadi di TP berikutnya seperti ini ya. Ya Pak. Baik, terima kasih Bu Yuyun untuk sesi pasca observasi hari ini. Luar biasa sekali ya, saya berharap ya mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya di tujuan pembelajaran berikutnya Bu Yuyun bisa lebih mengembangkan tadi area pengembangan pembelajaran dan juga langkah-langkah yang lebih bagus untuk anak-anak. Baik, Pak. Supaya tadi dalam pengelompokan juga tidak ada anak yang merasa tertekan, anak-anak yang merasa masih minder dan seterusnya. Juga tadi akan mungkin dibuat bentuk praktek yang atau tugas dalam bentuk praktek seperti itu ya. Supaya anak-anak bisa lebih tertarik dalam pembelajaran yang dilaksanakan Bu Yuyun. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yuyun sekali lagi. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan berhasil untuk kedepannya ya Bu Yuyun ya.
Baik, alhamdulillah tadi sudah saya lakukan percakapan pasca observasi dan disimak langsung oleh Bu Yopi Sopianti. Mohon umpan baliknya dari Bu Yopi. Ya baik Pak Gopur, ya aduh hebat nih, keren Pak Gopur. Dalam Baik, Ibu. mengcoachnya itu udah dapat Pak Gopur ya. Tadi berarti ilmu coachnya udah dapat Pak Gopurnya. Pertanyaan-pertanyaan kepada teman sejawat juga udah bagus. Refleksinya, terus tujuan pembelajaran, tadi umpan balik dari teman sejawatnya juga udah dapat Pak Gopur ya. Jadi Pak Gopur udah berhasil nih mengcoach teman sejawat. Nah, teman sejawatnya pun tadi sudah mengungkapkan ya tentang kendala-kendala di kelasnya. Itu adalah salah satu tujuan dari pasca observasi ya. Jadi apa yang menjadi kendala bisa dipecahkan solusinya bagaimana, sehingga Pak Gopur tadi menggiring teman sejawatnya itu untuk memecahkan sendiri bagaimana solusinya. Itu teman sejawatnya sendiri yang memberikan solusinya. Itu udah hebat, udah keren Pak Gopur ya. Berarti ilmu coaching udah bagus, pasca observasi udah dapet. Jadi umpan balik dari saya hari ini keren buat Pak Gopur. Makasih, Ya, Bu saya Yopi. beri apresiasi kepada Pak Gopur untuk CGP saya hari ini. Wawasan coachingnya sudah mantap. Terima kasih Pak Gopur. Terima kasih, Bu Saya Yopi. bangga dengan Pak Gopur hari ini ya. Terima kasih Bu Yopi atas umpan baliknya. Demikian tadi yang bisa kami sajikan untuk percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.